Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma alhimna as-shawab wa jannibna zalal warzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa fiqna taufiqas salihin waj'alna minhum wa bihim wa ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Wa ba'du, sahabat tangga ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran nahwu, ya. Pelajaran yang sebelumnya kita telah membahas kalam. Kalam itu syaratnya ada 4, ya, harus terpenuhi syarat 4, yaitu lafadz, murakkab, mufid, dan wadha'. Ya. Di pelajaran sebelumnya kita telah membahas apa itu lafadz, ya, apa itu murakkab, dan insyaallah pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang mufid dan wadha'. Bismillah, kita tulis dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini videonya kurang bagus ternyata. Nah, ini al-kalam itu harus terpenuhi 4 perkara. Pertama, al-lafdu, lafaz itu kita sudah tahu. Al-murakkab juga sudah tahu, ya. Lafaz itu adalah suara, sautun mustamilun ala ba'dil huruf al-hijaiyah. Sedangkan murakkab itu adalah ma tarakkaba min kalimataini fa aktsar. Nah, ini contohnya, kita kasih contohnya misalkan masjidun, Muhammadun, dan lain-lain. Ini mengulang dulu. Contoh, fil masjidi, di dalam masjid, ta'allama, misalkan ta'allama terdiri dari fi'il. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas tentang al-mufid. Al-mufid. Hadirin rahimakumullah, tangga ilmu, mufid itu secara bahasa kalau kita artikan, mufid itu adalah memberikan faidah, ya. Jadi memberikan faidah itu apa? Memahamkan lah, kira-kira orang yang mendengarkannya itu menjadi faham. Itu mufid, gitu. Sedangkan, ya, kalau boleh kita katakan secara spesifikasinya, gitu, ya, kita katakan secara istilah nahwunya itu apa? Jadi makna kaunihi mufidan, maksudnya kalam dianggap mufid itu apa? Ayah suna sukutul mutakallimi alaih bihaitsu la yabqa as-sami'u muntadhiran li syai'in akhar. Ya, kita ulangi apa? Kita ulangi, yaitu mufid adalah sukutul mutakallimi alaih, sukutul mutakallimi alaihi ya, sukutul mutakallimi alaihi bihaitsu la yabqa as-sami', ya.
sukutul mutakallimi alaihi ayyahsuna sukut ayyahsuna maaf ayyahsuna an yahsuna sukutul mutakallimi alaihi bihaitsu la yabqa as-sami'u muntadiran li syai'in akhar bihaitsu la yabqa as-sami'u muntadiran bi syai'in akhar. Jadi mufid itu adalah apa? Yahsuna sukutul mutakallim. Jadi diamnya orang yang berkata, yang berbicara itu bagus. Bagus itu dalam artian apa? Dalam artian ya cakep lah gitu ya. Cakep sehingga apa? Karena cakep itu sehingga si sami itu, si pendengar itu tidak menunggu sesuatu yang lain. Oh sudah cakep, sudah oke, sudah pas gitulah kira-kira, sudah memahamkan. Ya, contoh misalkan saya pergi ke WC. Oh itu kan Pak. Oh iya ya. Oh dia pergi ke WC misalkan. Dhahabtu ilal hammam. Saya pergi ke masjid misalkan. Dhahabtu ilal masjid. Nah, ini ketika si mutakalim dhahabtu ilal masjid. Ketika si mutakalim mengatakan dhahabtu, contohnya dhahabtu ilal masjidi, ya, saya sudah pergi ke masjid, berarti tadi sudah pergi. Oh, maknanya orang yang mendengarkan itu paham. Oh iya, tidak menunggu lagi apa? Selanjutnya apa? Oh, ketika ini, oh iya, dia sudah pergi. Maknanya dia sudah pergi ke masjid. Berbeda kalau misalkan dia itu yang mendengarkan ini tidak paham sehingga menunggu sesuatu yang lain, maka itu tidak dikatakan mufid. Contoh misalkan idza hadaral ustad. Idza hadaral ustadu. Ini sudah lafaz karena merupakan sautun mustamilun ala ba'dil huruf hijaiyah, suara yang mengandung huruf hijaiyah, juga murakkab terdiri dari 2 kalimat atau lebih. Ini ada 3 kalimat bahkan 4 kalimat dengan alif lam. Tetapi ini tidak mufid. Sebab apa? Sebab ketika si mutakalim berkata, berbicara, idza hadaral ustad, jika guru itu datang, jika ustad datang, jika ustad hadir. Oh itu tak paham. Apa maksudnya jika ustad hadir? Kan menunggu jawab daripada perkataan ini, ya. Menunggu akibat daripada sebab inilah. Ya. Emang jika ustad datang gimana, gitu? Nah, sehingga bila mana dia berhenti di sini sudah tidak melanjutkan perkataannya lagi, ini tidak dianggap mufid, ya. Tidak dianggap mufid. Nah, sebab tidak memahamkan, orang tidak paham jadinya, maka itu batallah, tidak kalam. Ini bukanlah mufid. Itu bisa difahami kira-kira. Kemudian yang terakhir adalah al-wada'. Apa dari wada' di sini? Wada' di sini secara bahasa wada'a yad'u itu maknanya meletakkan, ya. Meletakkan. Maksudnya di sini apa? Al-wad'ul arabi, ya. Maksudnya al-wad'ul arabi, ya. Maksudnya apa al-wad'ul arabi itu? Ya, berbahasa Arab lah kira-kira, secara mudahnya gitu, ya. Difahaminya wada' ini berbahasa Arab. Jadi kalam itu harus berupa lafaz, murakkab, ya, mufid, dan juga harus berbahasa Arab yang diletakkan oleh orang Arab, bahasa yang diistilahkan, yang disepakati oleh bangsa Arab. Kalau tidak, maka ini tidak dikatakan kalam. Ya, misalkan lafaz memakai bahasa ada huruf hijaiyahnya, murakkab juga dari 2 kalimat, tetapi tidak mufid juga, tetapi bukan memakai bahasa Arab. Misalnya memakai bahasa Indonesia, ya bukan kalam, itu namanya perkataan.
gitu ya. Atau percakapan misalkan, bukan kalam, atau dalam bahasa Malaysia itu berbualan ya, berbual. Itulah kira-kira. Jadi wadha ini secara ringkasnya ya, gampangnya wadha ini adalah al-wad'ul arabi ya, berbahasa Arab, atau bolehlah ditulislah dengan pengertiannya agar boleh dibaca antakuna al-alfad al-musta'malatu fil kalam min al-alfad allati wada'atha al-arab. Antakuna al-alfad al-musta'malatu fil kalam min al-alfad allati wada'atha al-arab. العرب للدلالة على معنى من المعاني. Jadi lafaz yang digunakan di dalam kalam itu haruslah lafaz yang ditentukan oleh orang Arab ya, lidilalati ala ma'nan minal ma'ani. Jadi karena menunjukkan memberikan sebuah makna dari berbagai macam makna. Itu. Misalkan hadara ya, Allahnya misalkan hadara. Hadara ini untuk makna apa? Usulu makna hudur. Ya datanglah kira-kira. Itu. Ini maknanya untuk datang, untuk hadir gitu. Atau misalkan apalagi banyaklah, misalkan Muhammadun nama untuk sebuah nama gitu. Atau banyak hal, doroba untuk memukul dan sebagainya. Ini insyaallah mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi kalam ini kita ulangi harus terdiri daripada lafaz, yaitu suara yang mengandung sebagian huruf hijaiyah, juga harus mulaqqab, yaitu ma talaqqaba min kalimataini fa aktsara ya, harus terdiri dari 2 kalimat atau lebih ya, 2 kalimat atau lebih. Kemudian yang ketiga mufid ya, secara ringkasnya bisa memahamkan, memberikan faidah sehingga orang yang mendengarkan itu faham, mengerti apa yang dikatakan. Kemudian yang keempat, syarat yang keempat adalah al-wad'ul arabi. Secara ringkasnya kita katakan harus berbahasa Arab ya, berbahasa Arab. Atau mungkin sekarang itu kan berbahasa Arab itu ada juga yang maknanya daripada apa? Daripada musta'rab misalkan ya, yang diarabkan kata serapan dari bahasa lain ya, seperti komputer misalkan al-hasub padahal, atau juga bank misalkan masrif dan sebagainya, itu sudah menjadi kalimat berbahasa Arab ya. Atau juga di dalam Al-Quran juga kan ada sebagian lafaz-lafaz yang diarabkan kan, seperti Ibrahim misalkan, itu kan nama asalnya bukan dari bahasa Arab ya. Itu mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pembahasan kali ini. Insya Allah kita akan langsung praktis sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya. Saya akan kasih pertanyaan sehingga mengetahui, boleh dijawab bisa dijawab untuk mengetahui seberapa pahamnya kita tentang ilmu nahwi, tentang bab kalam.
bisa dipraktekkan di rumah masing-masing ya. As'ilatun ala ma taqaddam, insyaallah pertanyaannya ma huwal kalam, ma ma'na kaunihi lafdhan. Pertanyaan pertama itu ma ma'nal kalam. Kalam itu apa? Ya itulah, kasih bocoran, yaitu lafaz, itulah yang empat itu kalam itu. Kemudian ma makna kaunihi lafdhan, kaunil kalam lafdhan, apa yang dimaksud lafaz ya. Kalam itu sebagai lafaz itu apa maksudnya? Wa ma makna kaunihi mufidan, mufidan. Kemudian ma ma'na kaunihi murakkaban, ma ma'na kaunihi murakkaban. Nomor 5. Kemudian ma makna kaunihi mawdu'an bil wad'il arabi. Kemudian yang terakhir masil bi khamsati as'ilatin lima yusamma 'inda nuhati kalaman. Terakhir masil 5 lah contohnya. Masil bi khamsati as'ilatin 5 lah ya, kira-kira 5 lah, cukup lah ya, 5. Masil bi khamsati as'ilatin 5 yusamma 'inda nuhati kalaman. Masil bi khamsati lima yusamma inda nuhati kalaman. 5 yusamma pertama ma makna kalam. Kalam itu apa ya, ini untuk memudahkan kita memahami apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ma makna kalam, apa itu kalam. Wa ma makna kaunihi lafdhan, apa yang dimaksud kalam itu harus berlafaz, apa yang dimaksud kalam itu harus mufid ya, apa yang dimaksud kalam itu harus murakkab, dan yang kelima apa yang dimaksud kalam itu harus maudhu', harus terbentuk dari bahasa Arab lah kira-kira. Kemudian yang keenam masih bi khamsati amsilatin, ya, contohkan 5 contoh ya, 5 contoh kalam ya, kalam menurut nuhat ya. Sebutkan atau berikan contoh 5 ya, berikan 5 contoh kalam menurut ulama nahwu, menurut ulama-ulama nahwu. Insyaallah pertemuan kali ini kita akan akhiri. Insyaallah setelah itu kita akan membahas pertanyaan, kemudian kita lanjut ke aqsamul kalam insyaallah di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya, video kali ini bisa bermanfaat, pelajaran kali ini bisa bermanfaat, bisa memahamkan sahabat tangga ilmu semua ya.
dimanapun berada insya Allah. Kalau ada pertanyaan silahkan, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya di kolom komentar, dan jangan lupa like, subscribe, dan komen lah insya Allah ya. Agar semakin berkembang channel ini, dan mudah-mudahan kita pun semakin semangat dalam belajar, semangat untuk membuat konten lah ya, ini kira-kira agar bermanfaat untuk semuanya insyaallah, amin Allahumma amin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.